Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah program linier dengan materi metode Simplex bagian 1. Kami dari kelompok 4 kelas X8B dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Sudiah Anawati MPD. Kelompok 4 kami ini beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Silmi Maulina yang bertugas untuk menyelesaikan tugas individu dan latihan soal serta pembahasannya. Yang kedua ada Dini Fitriah yang bertugas untuk menjelaskan contoh soal serta pembahasan. Dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Resti Setiawati yang bertugas untuk memaparkan materi tentang metode bagian Simplex bagian 1. Saya Resti Setiawati akan menjelaskan tentang metode Simplex bagian 1. Metode Simplex adalah metode iteratif untuk mengoptimalkan fungsi tujuan yang hendak dimaksimumkan. Penentuan solusi optimal ini menggunakan metode Simplex didasarkan pada teknik eliminasi Gauss-Jordan. Penentuan solusi optimal dilakukan dengan memeriksa titik ekstrim satu persatu dengan cara perhitungan iteratif, sehingga penentuan solusi optimal dengan Simplex dilakukan tahap demi tahap yang disebut dengan iterasi. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam metode Simplex, diantaranya yaitu yang pertama, iterasi. Iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua ada variabel non-basis, yaitu variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non-basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Lalu yang ketiga ada variabel basis. Adalah variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis merupakan variabel slack. Jika fungsi kendala merupakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan, atau variabel buatan, jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan lebih dari sama dengan atau sama dengan. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas atau tanpa fungsi non-negatif. Yang keempat ada solusi atau nilai kanan. Solusi atau nilai kanan adalah nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada, karena aktivitas belum dilaksanakan. Yang kelima ada variabel slack, yaitu variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kurang dari sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel slack akan berfungsi sebagai variabel basis. Lalu yang keenam ada variabel surplus, yaitu variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih dari sama dengan menjadi persamaan sama dengan.
Penambahan ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis. Lalu yang ketujuh ada variabel buatan. Adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk lebih dari sama dengan atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal, karena kenyataannya variabel ini tidak ada. Variabel hanya ada di atas kertas. Selanjutnya ada yang ke-8, yaitu kolom pivot atau kolom kerja, yaitu kolom yang memuat variabel masuk. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot atau baris kerja. Lalu yang ke-9 ada baris pivot atau baris kerja, yaitu salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Lalu yang ke-10 yaitu elemen pivot atau elemen kerja, yaitu elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Elemen pivot ini akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simplex berikutnya. Lalu yang ke-11 ada variabel masuk, yaitu variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Variabel masuk dipilih satu dari antara variabel non-basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. Lalu yang ke-12 ada variabel keluar, yaitu variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan oleh variabel masuk. Variabel keluar dipilih satu dari antara variabel basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai 0. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini Fitriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fitriah, NPM 2017-13500-166, akan melanjutkan presentasi dari Resti. Di sini saya akan membahas contoh soal dari metode simplex. Diberikan masalah sebagai berikut. Maksimumkan fungsi objektif atau fungsi tujuan dengan f x, y, z sama dengan 2x plus 3y plus 4z dengan syarat 2x plus y plus z kurang dari sama dengan 6, 3x min y ditambah plus 2z kurang dari sama dengan 8, 4x min y min z kurang dari sama dengan 4, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dan z lebih dari sama dengan 0. Lalu tentukan masing-masing nilai x, y, z, dan f maksimum dengan menggunakan metode simplex. Selanjutnya, langkah-langkah metode simplex. Yang pertama, menyederhanakan masalah ke dalam bentuk model matematis atau fungsi tujuan dan fungsi batasan. Yang kedua, merubah persamaan fungsi tujuan dan persamaan atau pertidaksamaan fungsi tujuan ke dalam persamaan simplex, yaitu f min 2x min 3y min 4z sama dengan 0. Lalu 2x plus y plus z plus S1 sama dengan 6. Lalu 3x min y plus 2z plus
S2 sama dengan 8, dan yang terakhir 4X min Y min Z plus S3 sama dengan 4. Langkah yang ketiga yaitu memindah semua nilai koefisien dalam persamaan simplex ke dalam tabel simplex. Variabel F itu X-nya kan tadi min 2, Y-nya itu min 3, Z-nya itu min 4. Karena dia nggak ada S1, S2, dan S3, maka nilainya 0. Lalu untuk S1 itu tadi yang 2X plus Y-nya itu 1, Z-nya itu 1, S1-nya di sini 1, lalu S2, S3-nya 0, dan di sini ada NK-nya itu 6. Yang S2 itu X-nya itu 3, Y-nya itu min 1, Z-nya itu 2, dan S2-nya itu 1. Karena nggak ada S1 dan S3, maka itu 0 dan NK-nya itu 8. Dan yang terakhir itu masukin S3-nya itu dengan nilai X-nya itu 4, Y-nya itu min 1, Z itu min 1, dan S3-nya itu 1. NK-nya itu 4. Lalu langkah yang keempat yaitu menentukan kolom kunci. Kolom kunci ini ditentukan dengan cara mencari nilai negatif terbesar yang ada di baris tujuan pada tabel simplex. Nah, dari baris ini ada, dari variabel F itu ada minusnya, negatifnya itu ada minus 2, minus 3, dan minus 4. Karena dicari nilainya negatif terbesar, jadi nilai kolom kunci itu ada di baris Z, yaitu nilainya negatif 4. Yang kelima, menentukan baris kunci. Baris kunci ditentukan dengan cara membagi setiap angka pada kolom nilai kanan atau NK dengan setiap angka pada baris kunci. Kemudian dari hasil pembagian tersebut dipilih hasil positif yang paling kecil. Yang pertama itu nilai kanannya itu 0 dan angka kolom kuncinya itu minus 4. Jadi 0 dibagi minus 4. Lalu yang kedua, nilai kanannya itu 6 dibagi 1, yaitu 6. Lalu yang ketiga, nilai kanannya itu 8 dibagi angka kolom kuncinya itu 2, yaitu 4. Dan yang terakhir itu nilai kanannya itu 4, angka kolom kuncinya itu minus 1, berarti minus 4. Nah, di sini kan udah ketahuan ya kalau baris kuncinya itu ada di baris ketiga. Lalu ditentukan lagi untuk menentukan angka kunci. Angka kunci adalah angka yang terdapat pada potongan antara kolom kunci dan baris kunci. Karena tadi baris kuncinya itu ada di Z dan angka kuncinya itu ada di S2, maka angka kuncinya itu terdapat di angka 2. Yang ketujuh yaitu melakukan iterasi eliminasi kolom Z sebagai kolom kunci. Perhatikan kolom S2, semua nilai pada baris S2 dibagi dengan elemen pivot 2 sehingga diperoleh X sama dengan 3 per 2, Y sama dengan minus 1 per 2, Z sama dengan 1, S1 sama dengan 0, S2 1 per 2, S3 0, dan nilai kanannya itu 4. Lalu kita iterasi baris F. Yang pertama itu ada baris dari F dulu ya, yang memiliki nilai minus 2X, lalu ada minus 3Y, minus 4Z, dan S1 nya itu 0,
S2 0, S3 0, dan nilai kanannya itu 0. Lalu di sini ada baris S2. S2 itu yang terdiri dari 3/2x minus 1/2y, 1z, S1 0, S2 1/2, S3 itu 0, dan nilai kanannya itu 4. Di sini caranya yaitu dari S2 itu dikali dulu dengan minus 4, karena di sini nilai dari baris kuncinya itu tadi ada kan minus 4, jadi kita bagi dulu agar habis dan nilainya 0. Jadi S2 nya itu dibagi minus 4, jadi didapat 3/2 itu dikali minus 4 yaitu minus 6, minus 1/2 itu dikali minus 4 itu hasilnya 2, lalu ada 1 dikali minus 4 yaitu hasilnya minus 4, 0 dikali minus 4 yaitu 0, setengah dikali minus 4 yaitu minus 2, 0 dikali minus 4 yaitu 0, dan 4 dikali minus 4 itu sama dengan minus 16. Lalu di sini langkahnya yaitu bagian F itu dikurang si S2 ini. Tadi S2 itu udah didapat angkanya min 6x, 2y, min 4z, S1 nya itu 0, S2 nya itu minus 2, S3 nya itu 0, dan nilai kanannya itu minus 16. Jadi kita kurangin ya, dari atas itu ada x nya itu minus 2 dikurangin minus 6 yaitu 4, lalu bagian y nya itu ada minus 3 dikurang minus 2 sama dengan minus 5, lalu bagian z itu minus 4 dikurang minus 4 yaitu 0, lalu 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang minus 2 sama dengan 2, 0 dikurang 0 sama dengan 0, dan yang terakhir ada 0 dikurang minus 16 sama dengan 16. Lalu iterasi baris S1. S1 itu terdiri dari 2, 1, 1, 1, 0, 0, 6, dan S2 nya itu 3/2 minus 1/2, 1, 0, setengah, 0, dan 4. Di sini karena nilai z nya itu 1, jadi kita kalikan 1, lalu baris S1 itu dikurangin sama baris S2. Di sini karena dikalikan 1 jadi nilainya tetap ya, dan kita langsung kurangin aja, jadi nilainya 2 dikurangin 3/2 yaitu 1/2, lalu 1 dikurangin 1 dikurangin minus 1/2 yaitu jadinya 3/2, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 0 dikurang 1/2 sama dengan minus 1/2, 0 dikurang 0 sama dengan 0, dan yang terakhir 6 dikurang 4 yaitu 2. Lalu iterasi baris S2 itu terdiri dari 4x, min 1y, min 1z, S1 0, S2 0, S3 1, dan nilai kanannya itu 4. Lalu S3 nya lagi tadi itu ada minus 3/2 itu untuk nilai x nya, untuk nilai y nya itu minus 1/2, nilai z nya itu 1, nilai S1 nya itu 0, S2 nya itu 1/2, 1/2, S3 itu 0, nilai kanan itu 4. Karena di sini nilai z nya itu ada di S2 itu nilainya minus 1, jadi di sini kita kalikan minus 1. Untuk nilai
S3-nya itu menjadi 3/2 dikali minus 1, yaitu minus 3/2. Minus 1/2 dikali minus 1, yaitu 1/2. 1 dikali minus 1, yaitu minus 1. 0 dikali minus 1 sama dengan 0. Setengah dikali minus 1, yaitu minus 1/2. 0 dikali minus 1 sama dengan 0. Dan 4 dikali minus 1 sama dengan 4. Jadi di sini kita ketahui nilainya yaitu 4 dikurangi min 3/2, yaitu 11/2. Lalu ada minus 1 dikurangi 1/2, yaitu min 3/2. Lalu min 1 dikurangi minus 1, yaitu 0. 0 dikurangin 0, yaitu 0. 0 dikurangin minus 1/2, yaitu minus 1/2. 1 dikurangin 0, yaitu 1. Dan yang terakhir 4 dikurangin minus 4, yaitu jadinya 8. Lalu yang ke-8, hasil iterasi didistribusikan ke dalam tabel. Di sini terdiri dari F-nya itu 4X min 5Y, 0Z, 0S1, 2S2, 0S3, dan nilai kanannya itu 16. Lalu S1-nya itu 1/2X, 3/2Y, 0Z, 1S1, min 1/2S2, 0S3, dan nilai kanannya itu 2. Lalu baris Z itu terdiri dari 3/2X, min 1/2Y, 1Z, 0S1, 1/2S2, 0S3, dan nilai kanannya itu 4. Lalu yang terakhir ada S3, yaitu 11/2X, min 3/2Y, 0Z, 0S1, 1/2S2, 1S3, dan nilai kanannya itu 8. Karena di sini masih terdapat nilai negatif pada baris F, maka tabel ini belum optimal dan harus dilakukan iterasi lagi mengikuti cara yang tadi. Lalu yang ke-9, melakukan iterasi berikutnya, yaitu eliminasi kolom Y sebagai kolom kunci, karena di sini yang memiliki nilai negatif itu tadi ada di kolom Y, yaitu minus 5. Lalu perhatikan kolom S1, semua nilai pada baris S1 dibagi dengan elemen pivot 3/2, yaitu dengan nilai awal 1/2X, 3/2Y, 0Z, 1S1, minus 1/2S2, 0S3, dan nilai kanan itu 2. Itu dibagi 3/2, yaitu menjadi 1/3X, 1Y, 0Z, 2/3S1, minus 1/3S2, 0S3, dan nilai kanan itu 4/3. Lalu kita iterasi baris F. Baris F terdiri dari 4X min 5Y, 0Z, 0S1, 2S2, 0S3, dan nilai kanannya 16. Di sini S1-nya itu terdiri dari 1/3X, 1Y, 0Z, 2/3 S1 minus 1/3 S2, 0 S3, 4/3 nilai kanan. Lalu ini dibagi dengan minus 5. 1/3 dikali minus 5 yaitu minus 5/3. 1 dikali minus 5 yaitu minus 5. 0 dikali minus 5 yaitu 0. 2/3 dikali minus 5 yaitu min 10/3. Minus 1/3 dikali minus 5 yaitu 5/3. 0 dikali minus 5 yaitu 0.
4/3 dikali minus 5 yaitu minus 20/3. Lalu kita kurangin baris F nya tadi, 4 dikurangin min 5/3 yaitu 17/3. Min 5 dikurang minus 5 yaitu 0, 0 dikurang 0 yaitu 0, 0 dikurangi minus 10/3 yaitu 10/3, 2 dikurangi 5/3 yaitu 1/3, 0 dikurangi 0 yaitu 0, dan nilai yang terakhir itu 16 dikurangi minus 20/3 yaitu 68/3. Lalu kita iterasi baris Z. Baris Z itu terdiri dari 3/2x min 1/2y 1z 0s1 1/2 s2 0 s3, nilai kanan itu 4. Lalu S1 nya itu terdiri dari 1/3x 1y 0z 2/3 s1 min 1/3 s2 0 s3, dan nilai kanan 4/3. Di sini kita kali menjadi min 1/2 sehingga didapat 1/3 dikali min 1/2 yaitu min 1/6. 1 dikali min 1/2 yaitu min 1/2. 0 dikali min 1/2 yaitu 0. 2/3 dikali min 1/2 yaitu min 1/3. Min 1/3 dikali min 1/2 yaitu 1/6. 0 dikali min 1/2 yaitu 0. 4/3 dikali min 1/2 yaitu min 2/3. Lalu kita kurangi dari baris Z tadi, yaitu 3/2 dikurang min 1/6 yaitu 10/6. Lalu min 1/2 dikurang minus 1/2 yaitu 0. 1 dikurang 0 yaitu 1. 0 dikurangi min 1/3 yaitu 1/3. 1/2 dikurang 1/6 yaitu 1/3. 0 dikurang 0 itu 0, dan yang terakhir 4 dikurang min 2/3 yaitu 14/3. Lalu kita iterasi baris S3. S3 itu terdiri dari 11/2 x min 3/2y 0z 0s1 1/2 s2 1 s3, dan nilai kanan 8. Lalu S1 nya itu 1/3 x 1y 0z 2 min 3 s1 min 1/3 s2 0 s3, dan 4/3 nilai kanan. Di sini kita kali dengan min 3/2 sehingga S2 nya itu S1 nya itu didapat nilainya 1/3 dikali min 3/2 yaitu min 1/2. 1 dikali min 3/2 yaitu min 3/2. 0 dikali min 3/2 yaitu 0. 2/3 dikali min 3/2 yaitu min 1. Min 1/3 dikali min 3/2 yaitu 1/2. 0 dikurang 0 yaitu 0. 0 dikali min 3/2 yaitu 0. 4/3 dikali min 3/2 yaitu minus 2. Lalu baris S3 tadi dikurang S1 yaitu 11/2 dikurang min 1/2 yaitu didapat 6. Lalu min 3/2 dikurang min 3/2 yaitu 0. 0 dikurang 0 yaitu 0. 0 dikurang min 1 yaitu 1. 1/2 dikurang min 2 yaitu 1/2 dikurang 1/2 yaitu 0. 1 dikurang 0 yaitu 0. 8 dikurang min 2 yaitu 10.
Lalu yang terakhir hasil iterasi didistribusi ke dalam tabel. Untuk baris F itu kita dapat X-nya itu 17/3, Y-nya itu 0, Z-nya itu 0, S1-nya itu 10/3, S2-nya 1/3, S3-nya 0, dan nilai kanan itu 68/3. Lalu untuk nilai Y-nya itu didapat 1/3 X, 1Y, 0Z, 2/3 S1, min 1/3 S2, 0 S3, dan nilai kanannya 4/3. Lalu nilai Z itu didapat 10/6X, 0Y, 1Z, 1/3 S1, 1/3 S2, 0 S3, dan nilai kanan itu 14/3. Dan yang terakhir ada baris S3, yaitu didapat 6X, 0Y, 0Z, 1 S1, 0 S2, 0 S3, dan nilai kanan 10. Karena pada baris F sudah tidak ada lagi nilai negatif pada baris tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa masalah LP ini telah optimal. Lalu didapat nilai optimalnya yaitu 68/3, dengan Y sama dengan 4/3, dan Z sama dengan 14/3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelly Maulina. Saya dari kelompok 4 dari kelas X8B dengan NPM 2017-1350141. Sebelumnya telah dijelaskan beberapa istilah tentang metode simplex bagian 1 oleh Kak Resti dan telah dibahas contoh soal oleh Kak Dini. Sekarang saya akan mencoba mengerjakan latihan soal dan membahasnya. Oke, di sini diberikan masalah berikut. Maksimumkan fungsi objektif atau fungsi tujuan f, x, y, z sama dengan 4x plus 3y plus z dengan syarat x plus 2y plus 3z kurang dari sama dengan 2, 2x min y plus 5z kurang dari sama dengan 6, 5x plus 2y plus z kurang dari sama dengan 7, x lebih besar daripada sama dengan 0, y lebih besar daripada sama dengan 0, dan z lebih besar daripada sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, tentukan masing-masing nilai x, y, z, dan f maksimum dengan menggunakan metode simplex. Langkah pertama dalam menjawab soal metode simplex bagian pertama yaitu adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan ke persamaan simplex. Jadi kita lihat di sini fungsinya adalah 4x plus 3y plus z. Kalau di sini nilainya positif semua, kita pindah ruas menjadi nilai negatif dengan nilai kanannya adalah 0. Adapun untuk syaratnya, kita lihat di sini x plus 2y plus 3z. Nah, nilai kanannya di sini adalah 2. Ini tetap kita tulis seperti biasa. X plus 2y plus 3z kita tambahin. Ini adalah variabel select 1. Oke. Dan untuk syarat yang kedua, 2x min y plus 5z plus select 2 sama dengan 6. Begitupun dengan syarat ketiga, dia menjadi persamaan yang keempat. Oke. Setelah kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan ke persamaan simplex, kita memindahkan nilai koefisien persamaan simplex ke dalam tabel simplex. Seperti biasa ya. Ini untuk kolom X, kolom Y, kolom Z. Ya, berarti untuk variabel X, variabel Y, variabel Z masing-masing.
Di sininya kalau koefisien X-nya adalah min 4, kita tulis min 4, min 3, min 1. Karena di persamaan pertama dia tidak ada variabel select, maka select 1, select 2, dan select 3 kita tulis dengan nilai 0. Begitupun dengan nilai kanannya adalah 0. Dan untuk persamaan yang kedua, koefisien X-nya adalah 1, 2, 3, dan untuk variabel select 1 koefisiennya 1. Karena di sini dia tidak memiliki variabel select 2 dan select 3, maka kita tulis adalah 0 dan 0. Dengan nilai kanan adalah 2. Begitu seterusnya untuk persamaan ketiga dan keempat. Langkah yang ketiga, yang pertama adalah Maksudnya langkah yang ketiga adalah menentukan kolom kunci dengan mencari nilai negatif terbesar yang ada pada baris tujuan. Ya, negatif terbesar. Negatif terbesar itu bukan min 1 ya, tapi min 4. Maksudnya itu, kan biasanya min 1. Di sini negatif terbesar itu berarti nilai negatif, tapi dengan angka yang besar. Kenapa kita pilih nilai terbesar? Karena tadi yang ditanya adalah maksimum. Oke? Karena ditanya maksimum, makanya kita mencari nilai negatif terbesar yang ada pada garis tujuan. Siapa baris tujuan ya? Tadi, maksud tujuan tadi, itu persamaan pertama. Berarti baris F. Kita lihat nih, dia di sini ada min 3, min 4, min 3, dan min 1. Nah, nilai negatif terbesarnya adalah min 4. Oke? Berarti yang kita jadiin kolom kunci adalah kolomnya si X ini. Elemen-elemennya nanti. Untuk menentukan garis kuncinya. Oke, menentukan nilai BK. Nilai BK itu didapat dari pembagian antara nilai kanan dengan elemen yang ada pada kolom kunci. Kita lihat ya, di sini kan nilai kanannya adalah 0. 0 dibagi 4, 0. 2 dibagi 1, 2. 6 dibagi 2, 3. 7 dibagi 5 adalah 7/5. Oke. Setelah itu adalah kita mencari nilai positif terkecil pada kolom baris kunci. Oke. Pada kolom baris kunci ini kita cari nilainya yang positif, tapi dia terkecil. Nah, hati-hati. 0, 2, 3, 7/5. Mana yang lebih kecil? Mana yang paling kecil? Yaitu 7/5. Nah, di sini bisa kita tetapkan. Baris kuncinya adalah pada baris yang tiga ini. Ya. Oke. Setelah itu kita menentukan angka perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci. Angka perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci adalah angka 5. Maka ini akan kita jadikan elemen pivot. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita mengintegrasi S3, baris kunci tadi. S3 itu adalah baris kunci. Setelah kita menentukan angka perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci, ini kita dapat nih angka perpotongannya adalah angka 5. Maka seluruh elemen pada baris kunci itu kita bagi dengan 5 untuk menghasilkan elemen pivot, yaitu 1. 5 dibagi 5, 1, 2 bagi 5, 2/5, 1 bagi 5, 1/5, dan seterusnya. Oke. Setelahnya, kita eliminasi kolom X. Gimana cara mengeliminasi kolom X? Kita menggunakan Gauss-Jordan ya. Maksudnya, gimana? Tadi elemen pivot tadi sudah kita jadikan 1, berarti untuk baris yang lainnya pada kolom tersebut harus ada menghasilkan angka 0. Nah, di sini saya menggunakan tanda positif. Masalah perkaliannya nanti jadi positif. Kalau tadi di contoh negatif, saya menggunakan positif. Kita lihat ya di sini.
Di sini angkanya berapa? Min 4. Min 4. Berarti supaya dia jadi 0, saya kalikan 4 terhadap garis kunci tadi. 4 dikali 1, hasilnya adalah 4. Ditambah dengan min 4. 4 ditambah min 4 akan menghasilkan 0. Oke? Nah, begitu pula untuk baris F pada kolom Y. Kita kaliin 4 juga. 4 kali 2 per 5 ditambah min 3 menghasilkan min 7 per 5. 4 dikali 1 per 5 ditambah min 1 menghasilkan min 1 per 5. 4 dikali 0 ditambah 0 menghasilkan 0. Ya, begitu selanjutnya. Nah, untuk baris yang E1, karena dia di sini pada kolom X itu adalah angka 1, maka saya kalikan min 1 dengan elemen pivot. Min 1 kali 1, min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Min 1 kali 2 per 5 ditambah 2 hasilnya 8 per 5. Min 1 dikali 1 per 5 ditambah 3 hasilnya 14 per 5. Begitupun sampai nanti nilai kanan. Kita min 1 dikali 7 per 5 ditambah 2 menghasilkan 3 per 5. Selanjutnya untuk baris S2, kita iterasi S2 karena di sini adalah yang menjadi pada kolom X-nya adalah 2, maka saya kalikan dengan negatif. Negatif 2 dikali 1 hasilnya negatif 2. Kita tambah dengan 2. Hasilnya adalah 0. Begitu selanjutnya pada baris S2. Min 2 dikali 2 per 5 ditambah min 1 menghasilkan min 9 per 5. Min 2 dikali 1 per 5 ditambah 5 menghasilkan 23 per 5. Min 2 dikali 0, 0 tambah 0, 0. Min 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Min 2 kali 1 per 5 ditambah 0 hasilnya min 2 per 5. Min 2 kali 7 per 5 ditambah 6 hasilnya adalah 16 per 5. Udah nih, hasil iterasinya sudah dalam bentuk tabel simplex lagi. Kita lihat pada baris tujuan. Pada baris tujuannya berarti baris F. Masih ada nggak nilai negatif? Kalau masih ada nilai negatif, berarti kita harus mengulangi langkahnya lagi. Ya, di sini ada negatif 7 per 5 sama negatif 1 per 5. Berarti kita ulangin lagi nih langkahnya dari awal tadi. Menentukan kolom kuncinya. Kita lihat. Mana negatif terbesar ya? Ada pasti min 7 per 5. Tentukan nilai BK kita bagi masing-masing. 28 per 5 bagi 7 per 5 min 4. 3 per 5 dibagi 8 per 5 3 per 8. 16 per 5 dibagi min 9 per 5 min 16 per 9. 7 per 5 dibagi 2 per 5 hasilnya adalah 7 per 2. Selanjutnya kita memilih baris kunci, yaitu dengan cara mencari nilai positif tapi yang terkecil. Di sini yang positif adalah 3 per 8 dan 7 per 2. Siapa yang paling kecil? Yakni 3 per 8. Berarti S1 itu merupakan baris kunci. Oke? Setelah menentukan baris kunci, kita cari angka perpotongan. Angka perpotongan antara kolom Y dengan baris kunci S1 adalah 8 per 5. Maka kita akan mengiterasi baris kunci tadi, C1 tadi. 8 per 5 supaya jadi 1. Diapain? Di sini saya kali dengan 5 per 8 ya. Oke. 8 per 5 dikali 5 per 8 hasilnya 1. Nah, begitu pula untuk angka-angka pada elemen baris kunci itu. 4 per 5 dikali 5 per 8. Hasilnya kan harusnya 14 per 8. Di sini saya sederhanakan jadi 5 per 8. 1 dikali 5 per 8, 5 per 8. 0 dikali 5 per 8 ya tetap 0. Min 1 per 5 dikali 5 per 8, min 1 per 8. 3 per 5 dikali 5 per 8 hasilnya 3 per 8. Nah, setelah melakukan iterasi pada baris kunci, kita akan mengeliminasi kolom Y.
tetap menggunakan cara Gauss Jordan, selain elemen pivot yang jadiin 1 harus menjadi angka 0 pada kolom kuncinya. Di sini min 7/5 saya kali dengan 7/5 dengan ditambah sama baris tersebut ya, baris awal mula tersebut. Kita kerjakan. Ini tadi tetap ya kita tulis hasil iterasi baris kuncinya. Terus pada baris F kita kali nih 7/5 dikali 1 dikurang 7/5 hasilnya 0. 7/5 dikali 7/4 dikurang 1/5 hasilnya 9/4. 7/5 dikali 5/8 ditambah 0 hasilnya 7/8. 7/5 dikali 0 tambah 0, 0. 7/5 dikali min 1/8 ditambah 4/5 hasilnya 5/8. Ini pokoknya yang sudah hasil iterasi ya. Saya langsung masukin ke tabel simplex. Oke, untuk S2, baris S2 ini karena di sini negatif 9/5, maka saya kali 9/5 dikali 1. 9/5 kali 1, 9/5 ditambah min 9/5 akan menghasilkan 0. Oke, 9/5 dikali 7/4 ditambah 23/5 itu akan menghasilkan 31/4. 9/5 dikali 5/8 ditambah 0 menghasilkan 9/8. 9/5 dikali 0 ditambah 1 menghasilkan 1. 9/5 dikali min 1/8 ditambah min 2/5 menghasilkan 5/8. 9/5 dikali 3/8 ditambah 16/5 menghasilkan 31/8. Begitupun untuk baris yang terakhir. Oh iya, ini kenapa dia? Harusnya kan dia di sini S3 ya. Ini dia kenapa jadi X? Karena tadi kita sudah mengiterasi baris kunci. Baris kunci yang tadi itu kan mengubah kolom X ya. Maka dia di sini juga diganti menjadi X. Gitu kan tadi yang iterasi S1 kita ubah menjadi di sini baris Y. Oke? Nah, kita balik lagi. Karena di sini adalah nilainya 2/5, untuk menjadi 0 berarti saya kaliin dengan min 2/5. Min 2/5 dikali 1, tetap ya dikali dengan baris kunci. Ditambah asal muasal elemen itu sendiri, 2/5 akan menghasilkan 0. Min 2/5 dikali 7/4 tambah 1/5, min setengah. Min 2/5 dikali 5/8 tambah 0, min 1/4. Ya. Min 2/5 kali 0, 0 tambah 0, 0. Min 2/5 kali min 1/8 tambah 1/5, 1/4. Min 2/5 kali 3/8 tambah 7/5 hasilnya 5/4. Nah, kita lihat pada tabel ini. Setelah baris F, kita lihat masih ada nggak nilai negatif? Sudah nggak ada kan? Nah, kalau baris F-nya sudah nggak ada nilai negatif lagi, maka masalah LP ini sudah optimum. Ya, berarti udah selesai nih langkah kita. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai optimum dari LP-nya adalah 49/8. Dari mana nih? Kita lihat lagi balik ke tabel. Nih, ini nilai maksimumnya adalah 49/8. Dengan nilai X-nya adalah 5/4 dan Y-nya 3/8. Oke, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika masih ada yang bingung, saya persilakan untuk bertanya. Saya persilakan untuk kita berdiskusi bersama. Di sini kita masih belajar, sama-sama belajar. Jika ada kekurangan, saya benar-benar mohon maaf. Sebagai penutup dari kelompok 4, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
kepada kalian yang telah menyimak video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.